kita ini kan sebelum terbentuknya Satgas Pemberantasan Judi Online ini, memang sebelum keluarnya Kepres nomor 21 tahun 2024 juga terus kita sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah pemblokiran ya sebelum itu, dan sekarang tentu saja dengan adanya Satgas tersebut kita lebih langkah-langkah kita lebih terkoordinasi ya, sehingga kita sekarang bisa menutup segala jalur kemungkinan ya untuk yang menopang transaksi perjudian online ini. Nah, tentu di kita nih pemblokiran ini akan terus dilakukan oleh kita, ini sesuai dengan kewenangan kita, dan juga kita tentu saja di samping itu juga melakukan kampanye massal atau kita sebut sebagai massive campaign yang dilakukan apakah itu secara bersama-sama atau juga masing-masing bank kepada para nasabahnya terutama ya, atau kepada publik secara keseluruhan. Nah, kita juga sudah mengirim surat, ini kira-kira ada mungkin nggak tahu berapa minggu yang lalu, sebulan yang lalu juga sudah kita kirim surat agar memang bank itu memperkuat sistem pengawasannya ya terhadap transaksi-transaksi judi online, juga perilaku nasabah yang melakukan jual beli rekening gitu kan. Nah, hari ini kita juga baru saja, saya juga tadi baru selesai saja melakukan koordinasi dengan pimpinan perbankan, hampir seluruhnya, seluruh pimpinan perbankan level dirut dan level direksi, untuk memastikan bahwa langkah-langkah kita dalam konteks penanganan judi online ini betul-betul lebih dilakukan secara lebih baik, lebih sistematis. Untuk itu kita meminta beberapa penguatan. Yang pertama adalah memperkuat fungsi satuan kerja APU PPT, ya, ini yang sudah ada sebenarnya, sehingga menjadi mungkin bisa dikatakan menjadi satuan kerja pemberantasan tindak pidana ekonomi ya, termasuk juga judi online dan fraud dan lain sebagainya. Kemudian juga mengintensifkan upaya meminimalisir terjadinya praktek rekening, jual beli rekening. Dan ini tentu terkait juga dengan masalah edukasi publik yang harus dilakukan oleh teman-teman perbankan kepada para nasabahnya gitu, dan mengenai hak dan kewajibannya ketika dia mendapatkan rekening bank itu. Kemudian juga kita mengharapkan juga bank tentu saja mengoptimalkan penggunaan TI dalam mengidentifikasi tindak kejahatan ekonomi termasuk ke judi online ini. Karena saya kira memang dengan transaksi yang segitu banyak, mungkin ribuan bahkan jutaan transaksi per hari ya di bank-bank itu, tentu sistem IT ini akan menjadi andalan kita ke depan. Dan tadi juga kita sudah sepakat untuk terus meningkatkan kampanye secara masif di seluruh perbankan ya, termasuk tadi juga ada asosiasi BPR, asosiasi Bank Asbanda ya, asosiasi BPD, dan juga hadir melalui Zoom terkait dengan bagaimana bahaya dan konsekuensi perjudian judi online ini. Nah, ini keseluruhannya setelah seperti apa yang pernah saya sampaikan di beberapa media, setelah kita masif kampanye seperti ini, kita akan bertindak lebih keras lagi terhadap mereka yang sudah terbukti melakukan pelanggaran, gitu. Khususnya ini tentu saja yang mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran berat mungkin sebagai bandarnya atau sebagai fasilitator dan lain sebagainya, itu yang ini akan bisa akan ada konsekuensi blacklisting ya, dalam arti bahwa mereka tidak boleh lagi membuka rekening di bank. Dan saya kira itu mudah-mudahan akan jadi faktor yang pengingat gitu ya, pengingat pada calon-calon mereka yang akan terlibat gitu dalam kegiatan illegal judi online ini, supaya jangan betul-betul ada faktor deterrence gitu, ada faktor yang menakutkan. Karena saya kira kalau mereka dikeluarkan dari sistem keuangan Indonesia, saya kira mereka tidak akan bisa hidup dan melakukan kegiatannya secara normal. Kemudian yang itu yang terkait dengan sampai dengan saat ini, mungkin dapat saya laporkan sampai bulan Juni ini ya, OJK itu telah meminta bank untuk melakukan pemblokiran lebih dari 7.000 rekening ya, yang terindikasi terkait dengan perjudian online. Nah, tentu dalam setiap setiap surat yang kita minta kepada bank itu mengenai pemblokiran ini, kita juga minta kepada bank untuk melakukan profiling ya. Kemudian hasil profiling ini dikirimkan kepada sistem informasi kita, SIGAP itu namanya, dan kita juga nanti akan pertukarkan antar bank ya semua data yang terkait dengan rekening itu, sehingga bank itu tahu semua sebenarnya siapa yang pernah terlibat di dalam transaksi judi online. Nah, saya kira kalau yang terkait dengan aktivitas perjudian
daring aliran dananya tidak melalui lembaga jasa keuangan. Nah ini tentu memerlukan koordinasi dengan otoritas terkait ya seperti Bank Indonesia. Nanti mungkin itu bisa ditanyakan langsung kepada Bank Indonesia. Kalau soal mengenai bagaimana pencegahan sebetulnya sudah banyak ya upaya seperti ini. Kita sekarang tinggal meningkatkan saja sebetulnya. Kita sudah melakukan know your customer dengan due diligence, kemudian juga enhanced due diligence untuk memastikan bahwa profil orang yang membuka rekening itu memang bisa kita kita profiling dengan tepat gitu. Tetapi memang masalahnya ini yang terkait dengan jual beli rekening ini memang kita agak sulit ya untuk mendeteksi di awal gitu, karena kan tidak tahu kita tidak ada orang yang membuka rekening terus mengatakan bahwa ini akan saya jual gitu. Itu sebenarnya tidak begitu. Nah, sehingga memang ini edukasi yang kemudian harus lebih ditonjolkan. Dan juga nanti bank juga tentu saja akan terus ya mengupayakan penetapan profil risiko dari setiap nasabah, kemudian pemantauan terkait kesesuaian profil tersebut dengan transaksi-transaksi yang ada tadi. Parameter untuk bisa mendeteksi judi online juga kita terus sempurnakan. Ini tentu menggunakan juga sistem IT juga, sistem anti fraud system yang sudah dimiliki oleh bank. Bank ini saya mendapat laporan juga bahwa terhadap jual beli rekening dan pemberantasan perjudian daring ini juga sangat sangat sadar, sangat cautious bahwa ini memang parameter yang dipakai itu memang agak berbeda sekali ya dengan misalnya parameter yang dipakai untuk pencucian uang yang skalanya besar. Kalau ini kan transaksi kadang-kadang melibatkan hanya uang 10.000. Nah ini yang sebelumnya tidak terdeteksi, sekarang itu parameternya sudah kita pakai gitu untuk transaksi yang kecil tetapi sering dan dilakukan penarikan yang segera. Itu juga salah satu indikator